Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan daripada cara memahami pengajaran dan pembelajaran di lingkungan psikologi. Psikologi pendidikan dimulai pada awal abad ke-18, dikhususkan untuk memberi dampak besar terhadap berbagai teori dan praktek pendidikan. Aliran-aliran yang berkembang, contohnya behaviorism, yaitu filosofi yang berdasarkan pada proposisi atau tindakan atau perasaan yang dianggap sebagai perilaku. Kemudian psikoanalisis, yaitu penyelidikan proses mental. Lalu gestalt, suatu gejala, suatu keseluruhan atau totalitas. Kemudian praktik pendidikan. Konsep teori dalam psikologi pendidikan. Teori-teori dalam pendekatan psikologi meliputi pendekatan perilaku, yaitu pendekatan manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar itu manusia berperilaku. Kemudian pendekatan psikodinamika, yaitu pendekatan yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam arti dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. Kemudian ada pendekatan humanistik, yaitu pendekatan dalam pembelajaran sebagai individu yang utuh dan unik yang memiliki potensi masing-masing. Kemudian ada pendekatan kognitif, yaitu pendekatan tingkah laku adalah proses mental sebelum melakukan reaksi. Kemudian ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah dalam rangka menjalin komunitas dalam masyarakat. Kemudian pendekatan biologi, yakni metodologi yang mempelajari perkembangan kepribadian manusia yang mempertimbangkan sistem-sistem di luar individu. Aspek perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu hereditas atau keturunan. Keturunan biasanya diturunkan atau diwariskan dari keluarga. Kemudian faktor lingkungan, yaitu dari masyarakat tempat ia tinggal. Manfaat memantau perkembangan anak. Yang pertama, optimalisasi perkembangan kognitif, kemudian optimalisasi minat dan bakat anak, kemudian anak lebih siap sekolah. Lalu jenis perkembangan anak meliputi perkembangan kemampuan fisik, perkembangan kemampuan kognitif, perkembangan kemampuan sosio-emosional, dan perkembangan kemampuan berbahasa. Tugas perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan proses pematangan tingkah laku dan pola pikir anak. Proses perubahan dibagi menjadi 3, yaitu sistematis, bersifat saling kebergantungan antar bagian, kemudian progresif, yaitu perubahan yang bersifat maju dan meningkat, lalu keseimbangan kesinambungan, yaitu perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus-menerus. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, berlangsung seumur hidup. Dari kita masih dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan tua. Kemudian kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Setiap individu pasti memiliki perkembangan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian berangsur-angsur dan mengikuti seluruh fase. Lalu tugas perkembangan yang harus dikuasai adalah saat bayi kita pasti diajarkan berjalan, kemudian belajar mengambil makanan, belajar membaca, dan belajar menguasai stabilitas jasmaninya, dan lain-lain. Jenis dan karakteristik belajar peserta didik. Karakteristik belajar pada peserta didik umumnya bersifat menetap dari diri individu. Perubahan itu berupa fisik maupun mental, dan setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, peserta didik mencari tahu dan menggali sumber belajar bervariasi. Kemudian menggunakan pendekatan proses dan pendekatan ilmiah, lalu berbasis kompetensi.